Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas 4 saham yang akan IPO di bulan Maret nanti. Ini adalah request dari beberapa teman terkait tentang saham-saham yang akan melakukan penawaran umum di bulan Maret nanti, mulai dari Nano, STAA, Baik, dan SMKM. Jadi judul di video kali ini saham Baik rasionya paling menarik. Nah, kita cek ya. Nah, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen di Mang Amsi, di channel Mang Amsi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengaktifkan langganan di Mang Amsi channel. Dan di langganan ini kita ada beberapa video yang memang dikhususkan untuk teman-teman yang berlangganan di channel Mang Amsi, dan di situ ada data yang lebih detail. Kemudian juga kita berikan file-file yang dibutuhkan oleh teman-teman ketika dalam menganalisis sebuah saham syariah. Silakan nanti kalau yang berminat silakan gabung, tinggal klik gabung atau join ya, di situ nanti ada fasilitasnya. Dan kita sudah membahas 3 video sampai hari ini. Dan ketika teman-teman menjadi pelanggan khusus dari channel ini, teman-teman akan mendapat badge ya, lencana khusus seperti ini, menggambarkan ini misalnya dari yang gabung baru pertama kali sampai yang sudah lama gabung. Dan juga ada video khusus untuk teman-teman yang gabung di sobat spesial Mang Amsi tadi. Oke, kita mulai ya. Jadi di antara saham yang IPO itu ada 4, Baik, STAA, Nano, dan SMKM. Kita mulai dari Baik dulu. Nah, di perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda ini, kita bisa mengecek nanti hasil penawarannya akan digunakan untuk apa. Ternyata digunakan untuk seluruhnya untuk modal kerja, dan ini positif ya untuk perseroan tentunya, karena langsung berkenaan dengan operasional, bukan untuk bayar utang atau yang lainnya. Dan untuk dividennya Baik ini juga akan membagikan mulai tahun 2022 sebanyak-banyaknya 30% dari seluruh laba bersihnya. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua ada STA Resources. Nah, STA Resources ini nanti dia bergerak di bidang kalau tidak salah kelapa sawit ya. Dan kita melihat di sini 54% akan digunakan untuk pembangunan refinery, CPO ya, CPO. Kemudian juga 23%-nya untuk fasilitas dermaga. Kemudian 23% juga akan digunakan untuk tangki timbun. Jadi kalau ditotalkan, ini semuanya digunakan untuk belanja modal juga ya, capital expenditure seperti ini. Jadi ini juga positif ya, IPO-nya untuk ekspansi begitu. Kemudian dari sisi kebijakan dividennya, STA juga akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 30% pada tahun buku berjalan 2022 ini. Jadi mulai tahun depan akan bagi dividen. Yang ketiga ini juga yang ditunggu oleh beberapa investor, namanya Nanotech Indonesia Global ya. Katanya sih ini ada ahli riset di sini berkumpul di perusahaan ini ya. Dan kita bisa ngecek nanti hasil dari penawaran umumnya itu digunakan untuk capex juga ya, pembelian mesin, kemudian juga pembelian mesin juga ya. Seperti itu, ini aquaculture, ini untuk kesehatan kosmetik, kemudian 16 miliaran ya masing-masing. Kemudian juga untuk layanan riset dan pengembangan, kemudian untuk pembelian mesin dan perlengkapan pemanfaatan limbah, dan sisanya sekitar 3 miliar itu akan digunakan untuk infrastruktur IT, dan terakhir untuk OPEX ya, modal kerja mohon maaf teman-teman, untuk kegiatan usaha perseroan, tapi tidak terbatas kepada pembelian bahan baku. Jadi ini totalnya juga digunakan untuk operasional. Nano juga akan bagi dividen per tahun buku sekarang Desember 2022 sebanyak-banyaknya 20% ya, dividen tunainya dari laba bersih perseroan. Yang terakhir adalah SMKM. SMKM ini kita cek nanti alokasinya 97% untuk modal kerja konstruksi ya. Karena ini sektor konstruksi ya, dan sisanya untuk research R&D ya, R&D, research and development,
sumber daya manusia. Jadi pelatihan, SDM dan yang lainnya. Jadi secara umum empat emiten yang akan listing nanti bulan Maret itu hasil penawaran umumnya digunakan untuk belanja modal, dan ini menjadi hal yang positif ya sebenarnya, bukan untuk bayar utang atau yang lainnya, tapi benar-benar digunakan untuk penambahan modal kerja untuk perseroan tersebut. Nah, di akhir kita akan coba analisis dari sisi laporan keuangannya, apakah keempat-empatnya ini masuk efek syariah, kemudian bagaimana juga dari sisi rasio-rasio keuangannya. Ya, SMKM juga akan bagi dividen maksimal 20% dari tahun buku 2022. Nah, ini ya teman-teman. Jadi saya sudah kumpulkan data-datanya. Ini ada yang per September, ada yang per Juni ya, laporan keuangannya yang sudah di audit atau sudah ada laporannya di prospektusnya. Nah, untuk baik sendiri kita bisa melihat utang berbasis bunganya itu 9%-an, untuk STA 43%, Nano hampir 0% ya, saya belum menemukan. SMKM juga sama. Jadi sebenarnya dari sisi utang berbasis bunga ini masih aman, dan pendapatan non halal pun ini juga aman semua. Jadi kemungkinan empat-empatnya ini masuk efek syariah, tapi keputusan terakhir dari OJK dan DSN MUI ya teman-teman. Nah, kemudian kita mau cek juga dari rasio keuangannya. Rasio keuangan misalnya laba bersih per sahamnya yang sudah disesuaikan nanti kalau sudah listing jumlah sahamnya ya. Kapitalisasinya di sini yang paling besar adalah STA 6,5 triliun, kemudian ke Nano, SMKM, terakhir baik ya. Kemudian dari sisi aset STA juga paling besar ya 5,3 triliun, kemudian ke SMKM, baru ke baik, dan terakhir Nano. Kemudian dari sisi pendapatan yang paling besar adalah STA 2,5 triliun, kemudian baik, kemudian SMKM, dan terakhir Nano. Nah, laba bersihnya tentunya STA ya 350 miliar, kemudian baik 20 miliar, SMKM hampir 8 miliar, dan Nano 1,2 miliar. Nah, dari data-data ini kita bisa peroleh misalnya price to earning ratio. Jadi saya sudah buatkan ini semacam highlight ya, semakin hijau itu semakin bagus di antara 4 ini. Artinya ketika dibandingkan dengan 4 emiten ini, semakin hijau itu semakin unggul dibanding teman-temannya, dan semakin merah berarti semakin paling rendah gitu ya secara rasionya, secara rankingnya gitu. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak hijaunya baik ya. Kenapa? Karena pernya 8 kali gitu, sedikit dari STA ya. Kemudian PBV-nya mungkin STA ya di sini. Kemudian return on assetnya ini paling besar baik. Kemudian return on equity juga baik, hampir 54%. Net profit margin juga baik ya, 16%. Sementara utangnya yang paling bagus SMKM tentunya. Jadi kalau dari sini dilihat, dan ini uniknya debt to equity-nya itu bukan berbasis bunga ya, bukan berbasis bunga, tapi lebih ke utang utang pihak berelasi gitu, seperti uang muka atau pemesanan seterusnya. Jadi secara umum di antara 4 ini, kalau syariah hampir semuanya insya Allah masuk efek syariah. Tapi kalau dari sisi profitabilitas saham baik ini ya, ini yang paling menarik karena ROE-nya di atas 50%, NPM-nya di atas 15%, kemudian ROA-nya 22%-an gitu, dan price to earning-nya pun masih di bawah 10 kali. Jadi biasanya sih ini yang menarik secara fundamental, tapi belum tentu naiknya juga seperti saham-saham IPO pada umumnya ya, karena ya kadang ada sahamnya perusahaannya bagus, IPO-nya biasa aja, tapi ada perusahaannya bayar utang tapi IPO-nya ya gila-gilaannya, itu terserah pasar ya. Tapi saya melihat di sini semuanya yang keempat-empatnya ini membukukan kinerja yang positif. Tapi kalau disaring lagi dari sisi profitabilitas, baik tentunya yang paling menarik di antara 4 ini. Intinya nanti pasar bagaimana mengapresiasinya. Nantikan nanti sekitar tanggal 7, 10, dan 21 Maret itu keempat saham ini akan listing. Dan insya Allah di channel ini selalu dibahas saham-saham yang akan IPO, apakah itu syariah atau bukan, apakah itu menguntungkan atau tidak secara profitabilitas. Dari sejak awal tahun 2021 kita selalu membuat review seperti ini. Nanti mungkin saya buatkan playlist khusus untuk IPO, saham-saham IPO ya. Terima kasih teman-teman. Silakan tuliskan di deskripsi apa yang ingin dibahas oleh teman-teman ke depan. Semoga bermanfaat. Salam investasi amanah berlimpah. Saya Mahamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.